Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gusnianti dan rekan saya Ana Fediani, Denti Melia Putri, Eva Novalina, Evi Ernaningsih, Nanda Jasmine Kurniawan, Retno Wulan, dan Widya Rusalina. Di sini saya mempresentasikan tentang karakteristik dan stimulasi perkembangan sosial emosional usia 4-5 tahun. Nah, di sini saya akan memperjelaskan tentang perkembangan sosial emosional usia anak 4-5 tahun. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah perkembangan anak usia dini dari rentang usia 0-6 tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan integrasi dari aspek fisik, motorik, agama, dan moral, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi yang dimiliki anak pada semua aspek perkembangan. Adapun perkembangan pada anak usia dini memiliki tingkat pencapaian yang berbeda-beda sesuai usia anak itu sendiri. Begitu pula bagi anak yang berusia 4-5 tahun memiliki perbedaan standar tingkat pencapaian perkembangan. Sekian presentasi dari saya, yang lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Evi Ernaningsih. Baik, saya Evi Ernaningsih akan melanjutkan presentasi dari Gusnianti tentang perkembangan sosial emosional usia 4-5 tahun. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut telah tertuang secara rinci segala aspek perkembangan, mulai dari perkembangan nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Untuk perkembangan sosial emosional sendiri, itu dia berkaitan dengan sosial dan emosi yang menyangkut aspek kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan emosi, yang mana kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan usia anak dan tingkat pencapaian perkembangan melalui stimulasi-stimulasi yang terangkum dalam suatu kegiatan sosial emosional yang terdapat di dalam indikator anak usia dini. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berjudul B. Karakteristik perkembangan sosial emosional usia 4-5 tahun. Ada beberapa indikator perkembangan sosial emosional yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah sebagai berikut. Aspek perkembangannya sosial emosional. Tingkat pencapaian perkembangan yang pertama yaitu kesadaran diri. Indikator yang ingin ditempuh adalah 1. Menunjukkan rasa atau sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua, memahami peraturan dan disiplin. Yang selanjutnya adalah tingkat pencapaian perkembangan rasa tanggung jawab atau
rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Indikator yang ingin dicapai yaitu mau berbagi atau menolong dan membantu sesama teman. Yang kedua, memahami keunggulan-keunggulan yang ada pada orang lain. Yang ketiga, tingkat pencapaian perkembangan yang ketiga adalah perilaku sosial. Indikator yang ingin ditempuh adalah menunjukkan rasa antusias dalam melakukan permainan. Yang selanjutnya yaitu memiliki rasa empati kepada teman-temannya. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Fidiani. Di sini saya sebagai pemateri, dan pemateri selanjutnya akan saya jelaskan tentang perkembangan sosial emosional menurut Kenny Dewi Juwita, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Nugraha yang mengatakan bahwa yang pertama adalah pengenalan diri dan harga diri, yaitu mendeskripsikan diri, keluarga, dan kelompok. Budaya menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, menunjukkan rasa percaya diri, menunjukkan kemandirian, menghormati hak-hak diri dan orang lain. Yang kedua adalah pengendalian diri dan interaksi, yaitu mengikuti hampir semua aturan dan kegiatan rutin, mengekspresikan emosi dengan cara sesuai, bermain sesuai dengan umur, pekerjaan dalam permainan, dan interaksi dengan teman sebayanya. Yang ketiga adalah perilaku sosial, yaitu menunjukkan empati, memahami, menghargai perbedaan, berbagi, menerima tanggung jawab, kompromi, dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, terdapat indikator perkembangan sosial emosional menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini dijelaskan pengembangan sosial anak usia dini usia 4-5 tahun adalah yang pertama menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua adalah menunjukkan sikap percaya diri. Yang ketiga adalah memahami peraturan dan disiplin. Yang keempat, anak mau berbagi. Yang kelima adalah menghargai keunggulan orang lain. Yang keenam adalah menunjukkan rasa antusiasme. Dan yang terakhir adalah memiliki rasa empati. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nanda Jasmine Kurnia. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ana Fidiani. Materi selanjutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional anak usia 4-5 tahun menurut Sherwood dan kawan-kawan. Yang pertama, anak lebih menyukai bekerja dengan 2 atau 3 teman yang dipilihnya sendiri, atau biasa disebut bermain dalam kelompok, dan senang bekerja berpasangan. Yang kedua, anak mulai mengikuti dan mematuhi aturan serta berada pada tahap heteromouse morality. Yang ketiga, anak dapat membereskan alat mainannya. Yang keempat, rasa ingin tahu pada anak yang besar, dan anak mampu bicara dan bertanya apabila diberi kesempatan, dan anak dapat diajak berdiskusi. Yang kelima, anak mulai dapat mengenal emosi diri sendiri. Yang keenam, anak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun. Usia 4-5 tahun dalam buku Suyadi yang berjudul Psikolog Belajar PAUD, yaitu yang pertama, anak menikmati bermain secara berkelompok, anak rela antri dan menunggu giliran bermainnya. Yang ketiga, anak mampu menaati aturan bermain yang telah disepakati bersama. Yang keempat, anak mulai muncul rasa khawatir atau was-was terhadap suatu bahaya. Yang kelima, anak sulit membedakan percaya diri dan kenyataan. Yang keenam, anak kadang-kadang berani melakukan kebohongan. Yang ketujuh, anak suka humor dan tertawa lepas. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu anak suka menirukan tokoh idolanya. Baik, sekian materi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Denti Melia Putri. Selanjutnya, saya Denti Melia Putri akan melanjutkan materi yang C,
Stimulasi perkembangan sosial emosional usia 4-5 tahun. Anak-anak memiliki beberapa aspek perkembangan, salah satunya adalah aspek sosial emosional. Meski sosial dan emosional adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi sebenarnya aspek sosial emosional ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan kedua aspek ini saling bersinggungan satu sama lain. Perkembangan sosial emosional ini bertujuan agar anak memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan emosi. Optimalisasi perkembangan sosial emosional ini ditentukan oleh kualitas kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan. Untuk optimalisasi perkembangan sosial emosional ini dapat dilakukan dengan mulai mengajak anak mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Proses pengenalan ini dapat berupa interaksi anak dengan keluarga yang akan membuat anak belajar membangun konsep diri. Juga dapat dengan cara bermain bersama teman sebaya yang akan melatih dan meningkatkan kemampuan sosialisasi anak. Kemudian orang tua maupun guru dapat mengembangkan aspek ini melalui beberapa keteladanan seperti beribadah, saling interaksi dengan orang lain, bekerja sama, berpakaian, cara belajar, gaya hidup, dan lainnya. Semakin sering perilaku sosial emosional anak dilatih, maka kemampuan problem solving-nya pun akan semakin baik. Maka dari itu, orang tua maupun guru harus sering mungkin mengajak anak bermain permainan yang dapat melatih kemampuan sosial emosional anak. Orang tua dan guru dapat melakukannya melalui metode bercerita, bermain peran, dan sebagainya. Ketika orang tua maupun guru memberikan stimulasi dan intervensi yang baik serta didukung oleh lingkungan yang baik pula, maka kemampuan sosial emosional anak akan berkembang dengan optimal. Kecerdasan sosial emosional pada anak tidak dimiliki secara alami tetapi harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh orang tua maupun oleh pendidik PAUD. Dalam mengembangkan sosial emosional anak diperlukan metode yang bisa digunakan untuk mengembangkan aspek tersebut. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada keteladanan. Pembelajaran dengan melalui keteladanan adalah pembelajaran melalui contoh-contoh yang baik, dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar dan sistem nilai yang berlaku. Metode ini efektif diterapkan pada anak melalui proses pencontohan dan peniruan. Kegiatan keteladanan dapat ditularkan kepada anak usia dini untuk mengembangkan sosial emosional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keteladanan dalam beribadah seperti adab dalam berdoa dan sholat. Yang kedua ada keteladanan yang berhubungan dengan orang tua seperti cara menyapa, cara meminta, cara berkomunikasi, dan tata krama. Yang ketiga ada keteladanan dalam bekerja, menyelesaikan masalah seperti bersabar, bersemangat, dan disiplin. Selanjutnya ada teladan dalam berpakaian dan berbusana seperti berpakaian ke sekolah, berpakaian melayat orang yang meninggal, dan berpakaian saat beribadah. Selanjutnya ada teladan gaya hidup, yaitu tidak boros, sederhana, suka menabung, dan lain-lain. Kemudian ada teladan cara belajar seperti pemanfaatan waktu belajar, adab belajar, dan sebagainya. Yang terakhir ada teladan dalam menyikapi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar atau kelas sendiri, dan sebagainya. Selain dari contoh-contoh di atas, masih banyak teladanan lain yang bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan budaya dan kebutuhan. Pendekatan ini sangat penting karena anak memiliki daya imitasi yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, saya Eva Novalina, saya akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, metode mendengar dan bercerita. Mendongeng adalah suatu kegiatan yang bersifat profesional karena membutuhkan dan keahlian khusus seperti mengatur gaya dan intonasi ketika bercerita agar membuat anak tertarik untuk mendengarkan dan memahami isi dongeng yang telah ia dengar. Dengan mendongeng atau bercerita harus disampaikan dengan baik supaya untuk mampu mengajak anak memasuki sebuah dunia baru dan menambahkan nilai kehidupan baru dan nilai-nilai anak. Dalam mendongeng, pendidikan dapat membentuk sikap yang melalui nilai sikap atau yang terkandung dalam dongeng yang disampaikan. Melalui pengenalan dan pemahaman
nilai-nilai yang ada di kegiatan mendongeng ini, anak akan terdorong untuk berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Yang ketiga, bermain kooperatif. Bermain kooperatif adalah permainan yang dilakukan oleh sekelompok anak, di mana setiap anak mendapatkan peran masing-masing dalam untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bermain kooperatif menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan sering bermain secara sosial, ia lebih aktif, kreatif, dan lebih kaya akan kosakatanya, lebih lancar dalam berbicara, dan lebih bahagia dalam menjalankan tugas-tugas jika dibandingkan dengan anak yang tidak bermain dengan kooperatif. Bermain kooperatif dapat meningkatkan perilaku, kerjasama, dan membantu anak untuk tidak berperilaku agresif, dan bermain jenis ini dapat meningkatkan rasa penghargaan pada teman sebaya, diri sendiri, dan keterampilan sosial. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Retno Bulan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Eva Novalina. Yaitu di sini yang keempat ada bermain pura-pura atau bermain peran. Kegiatan bermain peran ini dapat dilakukan sejak anak berusia 3 tahun. Kegiatan bermain ini melibatkan unsur imajinasi dan daya imitasi pada perilaku orang dewasa. Contohnya seperti bermain sekolah-sekolahan, pasar-pasaran, dan dokter-dokteran. Dalam permainan ini, anak menggunakan imajinasinya untuk menghasilkan gagasannya sendiri, seperti sebatang ranting yang dianggap sebagai sebuah pedang. Imajinasi anak juga menggambarkan keinginan, perasaan, dan pandangan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu outbound. Outbound merupakan suatu kegiatan bermain yang dilakukan di alam terbuka dengan berdasarkan prinsip experiential learning, belajar melalui pengalaman langsung, yang bersifat kreatif, edukatif, serta rekreatif, dan petualangan dijadikan sebagai media penyampaian materi dengan anak. Melibatkan dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengenali kemampuan dan kelemahan dirinya sendiri, serta bertantang untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Jenis permainan outbound ini yang dapat dipilih di antaranya adalah permainan halang rintang, estafet tongkat, dan moving water. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.